kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea di mana saja berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan seluruh subscriber Galilea Network. Mari kita siapkan diri, kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi kami di hari ini. Terpujilah Engkau dan sebelum kami beraktivitas, apapun kesibukan dan aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu terlebih dulu, sehingga apa yang kami kerjakan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Maka itu urapi kami dan buka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 97, saudara baca Tuhan adalah Raja, ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, di ayat 11 dikatakan begini, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan berjalan di dalam terang. Mengapa? Sebab Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Orang-orang yang tidak menerima Yesus atau menolak Yesus, mereka dikategorikan sebagai anak-anak dunia atau juga anak-anak kegelapan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, 2 ayat ya, dikatakan di 1 Petrus ya pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang, ini perhatikan kalimat ini, telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini luar biasa saudara ya. Tidak semua orang ya, tetapi hanya orang-orang yang tertentu dan yang merespon ya firman Tuhan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kepada orang itu seperti yang Yesus katakan di Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi dengan kata lain, jika seseorang mengikut Kristus, ia berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Mengikut Kristus berarti mengikuti jalan yang ditempuh Kristus. Artinya harus mencontoh dan meneladani kehidupan Kristus dalam segala hal, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah yang disebut dengan Kristen yang sejati. Jadi Kristen yang sejati adalah Kristen yang mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, banyak orang mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi dalam kehidupannya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan perbuatan atau karakter Kristus.
Mereka masih saja kompromi dengan dosa dan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, itu tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 ya. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 itu kita hafal ya. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 18 saudara pasti tidak ingat ya. Yang diingat hanya Yohanes pasal 3 ayat 16. Nih di ayatnya yang ke-18 ya. Saya akan bacakan saudara. Yohanes 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 9, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, ironis sekali, ya, bukankah ini sama seperti ya dengan apa ya? Ya, kalau orang Kristen yang tidak hidup seperti Kristus telah hidup, ini sama saja dengan apa? Mencoreng nama Tuhannya sendiri di mata dunia. Padahal saudara, kita seringkali membaca, kita sudah berkali-kali mendengarkan ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sering membaca ini, bahkan sudah menjadi ayat hafalan. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, kita harus meninggalkan semua perbuatan dan karakter manusia lama kita dan menjalani hidup sebagai manusia baru. Jika tidak, kita tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Jadi sungguh ironis sekali saudara kalau kita menamakan diri sebagai orang Kristen, ya, tetapi kita tidak hidup di dalam terang. Ini sama saja dengan mencoreng nama Tuhan kita di mata dunia. Sebab orang akan melihat perilaku hidup kita, ya kan? Pohon dinilai dari buahnya, ya kan? Umat Tuhan dinilai dari apa? Perbuatannya. Amin. Maka itu iman tanpa perbuatan mati. Ya kan? Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tetapi setelah kita diselamatkan saudara, maka hasilkanlah buah-buah pertobatan. Itulah perbuatan. Amin. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, mari kita meninggalkan semua perbuatan dan karakter manusia lama kita, dan kita menjalani hidup sebagai manusia baru. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini supaya hidup tidak sama dengan orang-orang dunia. Karena kami bukan anak-anak dunia, kami bukan anak-anak kegelapan, tapi kami adalah anak-anak terang. Karena itu orang akan melihat perilaku hidup kami sebagai anak-anak terang, dan kami akan impartasikan kehidupan yang terang itu kepada orang lain, supaya orang lain bisa terimpartasi dan mereka juga boleh masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Berkati seluruh subscriber Galilea Network dalam kesibukannya hari ini, seluruh sahabat Galilea dalam tugas dan kerjanya,
Kami semua terpelihara, tidak terserang, terpapar COVID-19, terhindar dari segala yang jahat. Kami diberkati dalam segala pekerjaan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya,